Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Masih dari event Tata Steel Chess Tournament 2023 yang memasuki babak ke-7 tadi malam kawan, di mana dari 7 partai yang ada di babak ke-7, 4 game berakhir menang kalah kawan, yaitu partainya Arjun versus Abdus Satorov dimenangkan oleh Abdus Satorov. Partainya Pragnananda melawan Jordan Van Foreest, Pragnananda memetik kemenangannya kawan. Dan kemudian partainya Gukesh yang kembali kalah oleh Wesley So. Dan yang menarik di sini kawan, kembalinya Magnus Carlsen kawan, mulai panas memetik kemenangan atas Richard Rapport. Dan 3 partai lainnya berakhir remis. Sekarang kita lihat komposisi klasemen sampai babak 7 ini kawan. Abdus Satorov masih cukup kokoh dengan 5,5 poin, selisih 1 poin dari pesaing-pesaing terdekatnya. Ada Pragnananda, Giri, Caruana, Wesley So yang mempunyai poin yang sama 4,5 poin. Diikuti Levon, Parham, atau juga di sini ada Ding Liren, Magnus Carlsen dengan poin yang sama kawan, 3,5 poin. Terus ada Arjun, Richard Rapport, Kemmer, Van Foreest, dan yang cukup menyedihkan ini adalah posisi Gukesh kawan, mengalami 4 kali kekalahan dan hanya memetik 3 kali remis. Dari beberapa game yang kita lihat tadi kawan yang berakhir menang kalah, partainya Arjun ini cukup bagus. Tekanan Abdus Satorov dengan langkah-langkah presisinya tidak memberikan nafas bagi Arjun. Tapi kita akan ulas nanti sore saja kawan game ini. Walaupun memang sangat menarik game dari keduanya ini kawan. Saya ambil permainannya Magnus Carlsen ini kawan yang kembali panas di babak 7. Langsung saja kita ke papan analisis, di mana Carlsen mengawali dengan pembukaan pion raja, pion E4, pion E5, kuda F3, dan Richard Rapport bermain dengan Petrov defense, kuda F6. Memilih jalur utama, kuda pukul pion E5 oleh Carlsen, dan di sini kawan pion D6 tentu saja. Biasanya kuda mundur ke peta F3, kuda ambil pion dan seterusnya. Mungkin kalian sudah hafal. Di sini Carlsen memilih peta D3 bagi kudanya kawan. Dan di posisi ini langkah yang paling jelas ya kuda ambil pion ini kawan. Itulah yang dilakukan oleh Richard Rapport. Menteri E2 dan Menteri E7, lanjut Richard Rapport untuk backup kudanya kawan, dan juga sekaligus memblokade akses discover di sini. Kuda F4 lanjut Carlsen agar pion D-nya bisa didorong segera mungkin untuk mendapatkan sesegera kontrol di peta pusat dengan pionnya, gajahnya juga segera bisa keluar. Dan di sini kawan, pion C6 dimainkan oleh Richard Rapport untuk kontrol peta D5 agar terhindar dari ancaman kuda di peta-peta ini. Pada tahun 2018, game yang cukup terkenal antara Magnus Carlsen versus Fabiano Caruana di kejuaraan dunia tahun 2018, yang cukup terkenal di situ adalah kuda C6 dimainkan oleh Fabiano Caruana kawan. Kemudian berlanjut dengan langkah kuda D5, kuda D4, terjadi pertukaran menteri dengan cara kuda pukul menteri masing-masing kawan. Kuda kembali ke tempatnya dan di sini Carlsen melanjutkan kuda A3, kuda mundur ke E6, pion F3, kuda mundur ke peta C5. Dan diserang dengan pion D4, tidak diambil karena posisi kuda juga mengancam pion C7. Dan dilanjut kuda mundur ke D7, pion C3, pion C6. Permainan berakhir remis pada saat itu kawan. Saya rasa Richard Rapport sudah tahu game itu dan dia tidak ingin mengulangi variasi kuda C6 kawan, memilih dengan pion C6. Pion F3 lanjut Carlsen, kuda mundur ke F6 dan terbuka tantangan langsung kawan kedua menteri ini. Di sini Carlsen menolak bermain dengan pion D4, ingin menjaga menterinya sementara tetap berada di atas papan kawan. Begitu juga dengan Richard Rapport bermain dengan gajah F5-nya, ingin tetap menyimpan menterinya, segera mengeluarkan perwira sayap menteri terlebih dahulu kawan. Mungkin opsinya nanti akan segera melakukan rokade panjang. Kita lihat di sini pion C4, Carlsen ingin mendapatkan kontrol peta pusat yang solid terlebih dahulu kawan, dan pion H5. Kalau seumpama di sini langsung melakukan pertukaran kawan, diambil balik oleh gajah, di sini nanti akan siap putih-putih mendorong pionnya di sayap raja, pion H5 tentu akan dimainkan. Tapi coba lihat, putih juga mempunyai kontrol yang sangat solid kawan di area pusat. Ini juga tidak akan menyenangkan kalau tidak presisi melawan Carlsen dengan penguasaan kontrol peta pusat juga bisa merepotkan. Sedikit menahan menteri di atas papan dengan pion H5 terlebih dahulu oleh Richard Rapport. Kuda C3, kuda A6,
memilih peta untuk langsung menuju lajur B nanti kawan. Ancaman untuk mencoba mengganggu benteng ke depannya. Di sini raja ke F2 lanjut Carlsen. Memang untuk mengeluarkan gajah ini agak sedikit memerlukan tempo agar bentengnya juga keluar. Sama juga kawan, seperti halnya hitam ini, raja berada di pusat, gajah belum berkembang, benteng pun juga sulit keluar. Oleh karena itu Carlsen sesegera mungkin menyingkirkan atau memindahkan rajanya ke tempat yang aman. Kuda B4, menteri mundur ke D1 untuk mencegah pergerakan kuda ini kawan yang mencoba ingin mengancam benteng. Kalau memaksa kuda ke peta C2, ancamannya ada gajah D3, benteng juga siap keluar kawan. Ini juga bisa merepotkan hitam ke depan. Oleh karena itu di sini Richard Raufopt memilih langsung mengamankan raja. Ini cukup menarik kawan. Seperti yang kalian ketahui, kalau kita mendapatkan posisi raja yang saling bersinggungan, satu berada di sayap menteri, satu berada di sayap raja, nanti akan menyuguhkan permainan yang sangat kompleks, yang sangat menarik kawan. Adu cepat siapa yang lebih mendahului untuk melakukan serangan-serangan. Di sini kawan, kuda bergerak ke D3 menantang pertukaran kuda kawan, ditolak oleh Richard Raufopt bermain dengan pion D5. Seumpama diterima kawan, mungkin akan terjadi baku hantam. Ini akan memberikan keuntungan bagi putih kawan. Benteng juga siap dikeluarkan, gajah siap juga bergerak untuk memberikan pressure. Pion-pion ini terus didorong ke depan akan mempercepat potensi serangan di sayap menteri kawan. Putih sangat diuntungkan dengan posisi pertukaran yang dilakukan oleh hitam. Jika hitam sekarang menukarkan perwiranya, baku hantam di peta D3. Ditolak dengan langkah pion D5, ditolak oleh Carlsen dengan pion C5, menutup peta pusat kawan. Kalau diterima oleh Carlsen, yang ditakutkan nanti kawan, ini yang akan menjadi pion yang cukup lemah kawan. Nanti berada di lajur di lajurnya benteng hitam akan menjadi pion lemah, akan menguntungkan bagi hitam. Ya, diambil balik oleh kuda B atau kuda F ini kawan, pion ini akan lemah. Walaupun terlihat juga di sini pion ini masih tetap menjadi pion yang menggantung, paling tidak konstruksinya masih tertutup kawan, sulit untuk membongkar pion ini. Dan di sini Richard Raufopt akhirnya memutuskan pertukaran kuda pukul kuda D3. Kalau Stockfish menyarankan sedikit lebih baik menggunakan gajah terlebih dahulu kawan. Kalau melakukan pertukaran dengan kuda yang ada di peta D3, diambil balik oleh gajah, benteng segera keluar. Kalian di sini bisa mengorbankan kuda di peta E4 skak, diambil oleh pion F, menteri F6 skak. Raja bergeser ke G1 akan diikuti langkah menteri ambil pion skak, gajah jatuh kawan, memaksa raja akan bergerak ke peta E2, menteri ambil pion di sini, dan di sini putih tidak mempunyai banyak langkah yang bagus kawan. Kalau mengeluarkan benteng ke lajur F, pion ini siap dibuka, gajah dalam tekanan nanti kawan akan merepotkan. Langkah terbaik mungkin gajah akan ditarik mundur ke peta B1, melakukan skak lagi di sini kawan, menolak pertukaran menteri, dan akan terjadi langkah-langkah yang berulang, permainan bisa remis kawan. Tapi kalau memilih langkah yang lain setelah tadi, menteri ini bergerak ke peta ambil pion D4, kalau melakukan pergerakan yang lain, ambil contoh gajah E3, setelah menteri E5 kawan, akan ada potensi garbuan di sini ataupun potensi pion pukul pion di sini kawan untuk membuka lajur D. Ini akan memberikan tekanan bagi putih ke depan kawan dengan pengorbanan kuda yang tadi lompat ke peta E4. Oke, kita kembali lagi ke langkah aslinya. Jadi pilihan dari Richard Raufopt pertukaran kuda terlebih dahulu, disikat oleh gajah, bentengnya segera keluar di langkah berikutnya. Melanjutkan pengorbanan kuda E4, pilihan terbaik juga kawan di posisi ini. Diambil oleh Carlsen dengan pion F, pengorbanan diterima. Selanjutnya di sini diambil balik oleh pion D, ancam gajah kawan. Gajah mundur ke E2 oleh Carlsen. Selanjutnya menteri F6. Kelanjutan dari langkah Raufopt ini kurang presisi kawan, untuk memberikan tekanan bagi peta D4. Engine komputer menyarankan untuk provokasi pion G3 terlebih dahulu di sini kawan. Pion G3 ini akan memberikan kesempatan nanti gajah kalau ada kesempatan bermain di diagonal ini juga, agar posisi petak-petak di sayap raja ini akan semakin terbuka kawan. Menteri mundur lagi, dan mungkin di sini raja akan bergeser ke G2 ataupun bermain dengan pion H4. Seumpama benteng ini dikeluarkan di peta F1, di sini hitam bisa melanjutkan dengan langkah ini bergerak ke peta H3. Itulah langkah provokasi. Keuntungannya bisa didapat pada saat benteng ini bisa keluar kawan. Kembali lagi ke langkah aslinya, tapi Richard Raufopt memilih dengan langkah menteri F6. Selanjutnya gajah E3 pertahankan peta D4 kawan, dan di sini gajah ambil pion C5, tidak mungkin diambil dengan pion, menterinya tewas di langkah berikutnya.
benteng F1 keluar, dan di sini Menteri H4 skak. Langkah terlambat kawan, tentu kalau blokade dengan pion G, di sini akan dihajar oleh Menteri Hitam. Simple raja mundur ke G1. Langkah terbaiknya dari Stockfish menurut engine komputer yang terkuat saat ini kawan. Pada posisi ini hitam bisa ambil pion D4 ini kawan, melakukan pertukaran, diambil balik. Kalian bisa ambil balik dengan benteng ancam menteri. Menteri di sini mundur ke petak C1 dan kalian bisa melanjutkan dengan langkah mungkin pion G6 ataupun benteng ini ditumpuk di lajur D. Itulah saran dari Stockfish kawan. Tapi memilih dengan langkah Menteri H4 skak, Raja G1. Selanjutnya gajah mundur ke petak D6. Lanjut Richard rapot untuk incar pion ini, tapi mengorbankan gajah di petak F5. Carlsen menerima sekali lagi pengorbanan dari Richard rapot. Benteng ambil gajah F5. Menteri ambil pion H2 skak, Raja F1. Selanjutnya Raja H1 skak, blokade oleh gajah G1, pion G6, benteng ambil pion F7, benteng HF8 kawan, menantang pertukaran, ditolak dengan langkah gajah C4, coba backup bentengnya. Jika terjadi pertukaran, nanti gajah masih bisa blokade lajur F. Putih masih mempunyai tempo nanti dengan menteri kawan keluar ke petak B3, backup gajah di diagonal terang, bentengnya juga siap keluar juga ke lajur E, memberikan tempat juga bagi raja jika diperlukan. Di sini gajah H2, lanjut Richard rapot. Raja bergerak naik ke petak F2 menghindari pin-pinan kawan, dan dilanjut pertukaran benteng, pukul benteng diambil balik oleh gajah, benteng F8, menteri B3, dan membuka juga akses bagi bentengnya menjaga gajah. Posisi menteri menjaga gajah juga di petak F7 kawan. Di sini gajah, pukul gajah diambil balik oleh benteng menteri H4. Raja bergeser ke E2, menteri G4. Di sini raja bergeser ke petak gelap lagi oleh Carlsen, menteri F4 skak, dan mendapatkan gajah di langkah berikutnya. Tapi Carlsen masih unggul perwira kawan, unggul kuda di sini. Walaupun terlihat di sini Richard rapot unggul 2 pion kawan, tapi masalahnya hitam atau Richard rapot mempunyai pion lemah kawan di petak E4 ini, sama-sama mempunyai pion lemah. Ada juga nanti pion-pion ini ya masih cukup rentan jika nanti sampai bisa Magnus Carlsen menukarkan menterinya. Cukup merepotkan, kedua pion sayap raja masih bisa direbut kawan. Tentu hitung-hitungan materi di sini posisi putih lebih unggul. Walaupun posisi raja putih mulai terseok-seok, tapi sudah cukup aman kawan. Bentengnya sudah keluar. Nanti kalau ada sekat-sekat ya bersembunyi ke tempat yang lebih gelap, lebih tertutup, masih aman. Permainan berlanjut, kuda E2, menteri bergeser ke F5 dan dimanfaatkan Carlsen untuk menantang pertukaran menteri yang sulit ditolak lagi kawan, tidak bisa lagi ditolak. Kenapa menteri ini tidak bergerak ke petak gelap saja kawan? Ya, alasannya sama kawan, ada pion lemah di sini, bisa dimanfaatkan oleh menteri bergerak untuk coba kejar pion. Ya masih bisa kalian backup mungkin dengan benteng ataupun dengan menteri, tapi percuma juga kawan. Kedepannya akan sangat sulit untuk dipertahankan pion semacam ini. Kuda kembali ke petak J3 ingin rebut, sulit untuk di backup karena tidak ada pion yang bisa membackup dari belakang. Menteri F5 tadi pilihan oleh Richard rapot, menteri H3 terjadi pertukaran menteri kawan, dan langsung terbuka lajur G, pressure pion di sini, kuda pun siap manuver di sini untuk ambil pion di sini. Di sini Richard rapot melangkah dengan benteng F3, berharap benteng putih ambil pionnya dan dia mendapatkan pion yang ada di petak H3, tapi pintu langsung ditutup oleh Magnus Carlsen dengan benteng G3. Di posisi ini kawan, Richard rapot baru menyerah di langkah ke-36. Ya simple kawan, di langkah berikutnya kalau terjadi pertukaran, ya pion ini akan jatuh. Kalau didorong, ya simple raja maju, dan sudah sulit kawan untuk mengimbanginya lagi. Walaupun masih unggul 2 pion, pion ini jatuh, nanti tersisa selisih 1 pion, dan silakan kalian lanjutkan sendiri kawan. Seumpama tantangan pertukaran benteng ini ditolak kawan, mundur lagi ke peta F6. Raja di sini akan mulai bergerak kawan, dan akan mendekati pion pusat, dan pion ini akan tetap jatuh kawan. Sampai di sini tak perlu kita lanjutkan lagi permainannya. Kalian pasti sudah paham. Dengan mudah kalian bisa mengalahkan Magnus Carlsen. Kalau kalian pegang putih, Magnus Carlsen pegang hitam, pasti kalian akan tetap unggul kawan dengan keunggulan 1 kuda. Jika melawan Magnus Carlsen, kalian dipur kuda, kalian akan tetap menang pada posisi ini. Semoga permainan dari Magnus Carlsen dan ide-idenya tadi bisa menjadi bahan referensi kalian dalam permainan Petrov Defense, di mana biasanya kita sering bermain dengan variasi klasikal. Setelah kuda ambil pion E5, pion D6, kuda mundur biasanya ke peta F3, tapi Carlsen punya ide dengan
kuda mundur ke batak D3 yang juga lazim dimainkan, dan diikuti langkah-langkah berikutnya seperti ini kawan, bisa kalian tiru untuk memetik kemenangan atau membuat permainan agak sedikit kompleks kawan, tidak seperti jalur klasikal yang cukup membosankan juga. Cukup menarik dengan ide dari Caruana di game tahun 2018 kawan, dengan langkah kuda J6 diikuti langkah-langkah seperti ini juga cukup menarik kawan untuk kita mainkan. Oke, kita bertemu di video-video berikutnya kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.